Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran tata letak data ya teman-teman. Kemarin kita belajar mengenai ukuran pemusatan data, nah sekarang tata letak data. Tapi sebelum itu, saya ingin merekomendasikan produk digital saya mengenai kumpulan soal dan jawaban matematika materi kelas 11 ya teman-teman, baik SMA, SMK ataupun MA. Harganya cuma 5.000, bisa diakses umur hidup, filenya berbentuk PDF, jadi bisa di-download. Nah, cocok banget buat siswa ataupun guru. Jadi silahkan kalau kalian berminat, klik link di deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Oke, kita bahas mengenai materi ukuran tata letak data. Nah, tata letak data adalah ukuran yang menunjukkan posisi suatu data dalam kumpulan data. Ya, tadi kan ukuran pemusatan data ya kemarin. Sekarang menunjukkan suatu sisi dari suatu data dalam kumpulan data. Yang termasuk dalam ukuran tata letak data itu yang pertama adalah kuartil, teman-teman. Yang kedua desil, yang ketiga persentil. Kita bahas dulu mengenai kuartil. Nah, kuartil ini adalah Q1, Q2, dan Q3. Kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian. Ya, Q1 itu artinya kuartil bawah, Q2 adalah kuartil tengah ataupun median. Jadi untuk mencari Q2 itu sama dengan median. Untuk Q3 itu adalah kuartil atas. Kita bahas dulu mengenai kuartil data tunggal karena sama ya teman-teman. Kuartil ini dibagi menjadi dua, ada data tunggal dan ada data kelompok. Nah, rumus dari kuartil data tunggal itu adalah QI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 4. Kita lihat contoh soal di bawah ini. Diketahui nilai matematika sebuah kelas adalah 60, 65, 70, 75, 90, 85, 80. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Nah, langkah pertama itu kita harus mengurutkan dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Ya teman-teman, karena data ini masih ngacak. Nah, ini adalah data yang telah saya urutkan. Untuk mencari Q1, berarti I-nya itu berubah menjadi 1 sesuai dengan yang ditanyakan. Di sini kan yang ditanyakan dulu adalah Q1. Jadi 1 dalam kurung N itu adalah banyaknya data. Tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah data ditambah 1. Operasikan dulu yang ada dalam kurung. 7 tambah 1, 8. 8 kali 1 itu hasilnya 8. 8 per 4 hasilnya 2. Nah, 2 di sini, ingat ya teman-teman, itu bukan merupakan hasil jawabannya. 2 di sini menunjukkan posisi dari kuartilnya. Nah, kita lihat data yang telah diurutkan. Kita hitung 2, data kedua ya, berarti 1, 2. Nah, ini 65 itu adalah Q1 atau kuartil bawahnya, teman-teman ya. Jadi 2 di sini bukan hasilnya, tapi menunjukkan posisi atau letak dari kuartil Q1-nya. Oke, kita lanjut ke kuartil keduanya. Nah, untuk ke kuartil 2 itu tinggal rubah saja I-nya. Kalau tadi 1, sekarang 2, teman-teman. 7 tambah 1 kan 8 ya, teman-teman. 8 kali 2, 8 kali 2 itu hasilnya 16. 16 bagi 4 hasilnya 4. Nah, 4 di sini sama kayak yang tadi, itu bukan hasilnya tapi menunjukkan posisi atau letak dari kuartil keduanya atau mediannya. Tinggal kita hitung data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Nah, data keempat di sini merupakan Q2 atau mediannya, teman-teman. Kuartil tengahnya. Ya, paham kan? Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Kalau Q3 ini juga sama. Tinggal kita rubah, ini 3. Jadi 3 ya. 7 tambah 1, 8. Mana 8 kali 3 itu hasilnya 24. Mana 24 bagi 4 hasilnya 6. Ini juga sama, tinggal kita hitung data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini adalah Q3 ya, teman-teman. Nah, kesimpulannya kalian jangan lupa mengurutkan. Karena kebanyakan siswa-siswa saya juga sama mengurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Ingat ya, diurutkan dulu. Setelah itu tinggal kita cari menggunakan rumus. Mau Q1, Q2, Q3 itu I-nya tinggal kita rubah. Oke, paham kan? Nah, gimana kalau data kelompok? Data kelompok itu sebetulnya sama aja dengan median. Kuartil, desil, persentil itu sama sebetulnya. Bedanya ini pembaginya.
baginya ini 4, kalau desil itu 10, kalau persentil per 100. Kita bahas dulu mengenai kuartil ya. I sama dengan TB tambah I per 4 dikalikan dengan N dikurangi F per F kali P. Nah, di keterangan di sini, B di sini adalah tepi bawah kelas kuartil, itu adalah jumlah datanya. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. F itu adalah kelas kuartil, P itu adalah panjang kelas. Caranya ini sama dengan median data kelompok, teman-teman. Jadi kita harus menentukan dulu kelas kuartilnya. Contoh di sini, tentukan Q1 dari data berikut. Ini datanya. Nah, saya sengaja membuat 2 buah tabel ini agar kalian tahu ya. Tabel frekuensi kumulatif itu apa? Nah, ini kan soalnya. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlahan dari tabel frekuensi. Kita 5 di sini tidak memiliki frekuensi sebelumnya. Jadi di sini kalau 5 kita tulis 5, terus 5 tambah 8 itu 13, teman-teman. 13 tambah 12, 25, 25 tambah 10 itu 35. 35 ditambah 5 adalah 40. Jadi banyaknya data itu adalah 40, teman-teman. Jadi frekuensi kumulatif itu tabel ini dibuatnya seperti ini ya. Adalah penjumlahan dari tabel frekuensi. Setelah itu tinggal kita cari kelas kuartilnya. Ini sudah saya tandai. Ini yang merupakan kelas kuartil, tapi kita lihat dulu ya di sini. Untuk menentukan kelas kuartil itu kan didapat dari rumus yang ini, teman-teman. Per 4 kali N. Nah, ini yang ditanyakannya adalah Q1, teman-teman. Nah, Q1 berarti I-nya rubah menjadi 1. 1 per 4 kali 40. 40 kali 1 kan 40 ya, teman-teman. 40 dibagi 4 hasilnya 10. Nah, letak kelas kuartilnya ada di 10. Dari ini, frekuensi kumulatif, letak 10-nya itu ada di angka sini. Ya. Karena lebih mendekati ke 13. Nah, makanya ini adalah kelas kuartil, teman-teman. Kelas kuartil ya. Nah, setelah mendapatkan kelas kuartil, kita baru bisa mendapatkan TB, F besar, F kecil, dan panjangnya kelas. TB itu didapat dari tepi bawah kelas kuartil. Ya. Tepi bawah kelas kuartilnya kan ini 65. 65 kita kurangi dengan 0,5 hasilnya 64,5. Nah, sedangkan F besar di sini adalah frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, kalau sebelum berarti kan di sini maka hasilnya adalah 5. Nah, jadi F besarnya adalah 5. Lalu tabel frekuensinya adalah 8. Frekuensi kelas kuartil ya, teman-teman. Jadi di sini 8. Terus untuk panjangnya kelas tinggal kita kurangi aja 65 kurangi 60, teman-teman. 65 kurangi 60 hasilnya kan 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Nah, itu tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Untuk mencari Q1 berarti kan TB-nya 64,5 ditambah di sini. N-nya kan tadi 10, berarti 10 kurangi 5 ya F di sini per 8 frekuensi. 8 dikalikan dengan panjangnya kelas yaitu 5. Kita dahulukan yang ada dalam kurung. Di mana 10 kurangi 5 itu kan 5. 5 dibagi 8 dikalikan dengan 5. Ini 5 kali 5 25, 25 dibagi 8 itu hasilnya 3,125. Teman-teman, 3125 kita tinggal tambahkan dengan 64,5. Yang mana hasilnya itu 67,625. Nah, jadi kalian harus paham ya, untuk mencari kuartil data kelompok, kalian harus yang pertama itu membuat tabel frekuensi kumulatif. Dibuatnya tadi, tinggal di rewind aja. Tabel setelah itu tinggal kita cari kelas kuartilnya mengenai rumus, menggunakan rumus ini. Ya, setelah itu tinggal kita cari TB, F, dan P. Setelah itu tinggal kita substitusikan ke dalam rumus, maka didapat hasil kuartil data kelompok. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kuartil, sekarang ke desil. Desil itu membagi data menjadi 10. Makanya desil itu memiliki anggota dari D1 sampai D9, teman-teman. Nah, desil juga sama, itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk mencari data tunggal itu sama dengan kuartil sebetulnya, teman-teman. Bedanya itu kalau kuartil kan dibaginya menjadi 4. Nah, kalau desil itu membaginya per 10, teman-teman. Jadi hanya kalau data kelompok itu cuman bedakannya ini. Kalau kuartil per 4, desil per 10,
Persentil berarti per 100. Oke, jadi paham ya? Oke, kita coba di sini ada satu soal urut data dari 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tentukan D keempat dari data tersebut. Nah, langkah pertama sama kayak kuartil, kita urutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Ini data terkecilnya ya. N-nya tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kan di sini 9 N-nya. Nah, yang ditanyakan itu data keempat. Berarti 4 dalam kurung N-nya 9 tambah 1 di per 10. 9 tambah 1 itu 10, di mana 10 kita kalikan dengan 4, itu hasilnya 40. 40 dibagi 10 hasilnya 4. Ingat sama kayak yang tadi, 4 di sini bukan hasilnya, tapi menunjukkan data keempat, menunjukkan bahwa itu merupakan letak dari D4-nya, teman-teman. Ingat datanya yang telah diurutkan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, data keempat atau di sini itu merupakan letak dari D4, teman-teman. Ya. Jadi paham ya? Ini sama aja dengan kuartil, bedanya ini per 10. Oke, untuk desil data kelompok juga sama gak? Sama. Kalau ini per 10, ini rumusnya sama, cuman ini doang untuk menunjukkan kelas desilnya itu I per 10. Contoh di sini, tentukan D5 dari data berikut. Nah, sama kayak yang tadi, kita buat tabel frekuensi kumulatifnya, teman-teman ya. Kalau kalian lupa lagi, saya ulangi lagi ya. Frekuensi kumulatif itu adalah tabel frekuensi penjumlahan dari tabel frekuensinya. 5 di sini karena tidak memiliki jumlahan kelas sebelumnya, maka di sini kita tulis 5. Setelah itu tinggal kita jumlahkan 5 tambah 8 itu 13, 13 tambah 12 itu 25, 25 tambah 10, 35, 35 tambah 5 itu 40. Jadi banyaknya data itu adalah 40, teman-teman. Setelah itu tinggal kita cari kelas desilnya dengan I per 10 dibagi dikali N ya. Di sini yang ditanyakan itu D5. Jadi I-nya ini 5, N-nya 40 ya. 40 kali 5 itu kan 200, teman-teman. 200 dibagi 10 hasilnya 20. Nah, letak desil dari kelas desil D5-nya itu ada di angka 20. Kita lihat frekuensi kumulatif di sini ya, yang mendekati 20 itu adalah tabel 25 di sini. Nah, ini adalah kelas desil, teman-teman. Ya. Kenapa ini sangat penting? Karena untuk menentukan TB, F besar, F kecil, dan panjang kelas itu dari sini. Contoh di sini TB. TB itu kan tepi bawah kelas desil, teman-teman. Nah, ini kelas desilnya, maka tepi bawahnya adalah 70. Jangan lupa kita kurangi dengan 0,5. Hasilnya itu 69,5. Untuk frekuensi F besar, itu adalah frekuensi sebelum kelas desil, yang mana hasilnya itu adalah 13. Jadi, F besarnya adalah 13, teman-teman. Frekuensi kelas desil itu adalah 12. Jadi di sini 12. Dan panjangnya kelas ini tinggal kita kurangi 70. Di sini kita kurangi dengan 65. Maka hasilnya kan 5. Nah, setelah didapat semuanya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. TB-nya itu 69,5 ditambah. Jadi di sini N-nya itu 20. 20 kurangi 13 per 12 dikali 5. Usahakan dahulukan yang ada dalam kurung. 20 kurangi 13 itu hasilnya 7 ya. Jadi 69,5 ditambah 7 per 25, 12 kali 5 ya. 7 per 12 itu hasilnya 0,58, teman-teman. Di sini ada penjumlahan dan perkalian, dahulukan perkalian dulu. Di mana 0,58 kali 5 itu hasilnya 2,9. Tinggal kita jumlahkan dengan 69,5, maka hasilnya 72,4. Jadi desil kelima itu ada di angka 72,4, teman-teman. Jadi paham ya, sama aja dengan kelas kuartil, bedanya ini per 10. Oke, kita lanjut ke persentil. Nah, bedanya ini kalau persentil itu per 100, udah pasti ya. Kita lanjutkan saja ke contoh soalnya. Dari data berikut 10, 8, 6, 4, 2, tentukan P40 ya. Untuk per persentil itu dari P1 sampai P99, teman-teman. Jadi 40 itu masih anggota dari persentil. Oke.
Langkah pertama itu kita mengurutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Di sini udah saya urutkan. Dan N-nya atau banyaknya data ini tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya data itu adalah 5. Nah, ini kan I-nya 40 ya teman-teman. Karena yang ditanyakan persentil 40. 40 dalam kurung N-nya 5 ditambah 1 per 100. Kan di sini 5 tambah 1, 6, 40 kali 6 itu 240 teman-teman. 240 dibagi 200 itu hasilnya 2,4. Nah, kalau misalnya ada komaan gini gimana Pak untuk mencari letak dari persentilnya? Perlu kalian tahu bahwa kalau ada koma seperti ini, maka ini P40 itu terletak di data kedua dan data ketiga kan ini berada di antara data kedua dan data ketiga karena masih ada komaan. Nah, maka kita gunakan interpolasi di mana di sini datanya kan ada 4 ya, data 4 itu maksudnya dari data kedua yaitu 4. Di sini 4 ditambah 0,4 ya. Dari sini dalam kurung ya, data ketiganya itu 6. 6 dikurangi data kedua yaitu 4. 6 kurangi 4 itu kan 2. 0,4 kali 2 itu 0,8. Tinggal 4 tambah 0,8 hasilnya 4,8. Jadi untuk letak persentil 40 itu di angka 4,8 teman-teman. Nah, kalau data kelompoknya gimana, Pak? Data kelompoknya juga sama, ini bedanya di rumus I per 100, teman-teman. Contoh di sini, tentukan persentil ke-77 dari data berikut. Enggak. Hal yang perlu kalian tahu, kita harus buat dulu frekuensi kumulatif. Sama kayak yang tadi, tinggal kita jumlahkan. Di sini berarti 5 ya, sama. Kalau yang atas itu 5, tinggal kita jumlahkan 5 tambah 8, 13, 13 tambah 12, 25, 25 tambah 10, 35, 35 tambah 5 itu hasilnya 40. Nah, maka banyaknya data itu ada di angka 40, teman-teman. Setelah itu tinggal kita cari kelas desilnya. Itu gimana caranya? Itu tinggal kita gunakan rumus yang ini. I per 100 dikalikan dengan N, teman-teman. I-nya di sini adalah 77 ya. 77 per 100 kali 40. Dimana kita kalikan 40 kali 77 hasilnya 3080. Dibagi 100 maka didapat 30,8. Kita lihat 30,8 di sini di tabel frekuensi kumulatif. Angka yang mendekati 30,8 itu adalah 35 di sini. Nah, ini merupakan kelas dari persentilnya. Oke, sorry, desil ya ini. Sorry, ini persentil maksudnya. Setelah didapat kelas persentilnya, kita cari TB-nya. TB itu kan kelas persentilnya ini. Nah, ini berarti TB-nya 75. 75 tinggal kita kurangi dengan 0,5. Yang mana hasilnya 74,5. Setelah itu, tinggal kita cari frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ya. Di sini kelas persentilnya maka sebelumnya itu adalah 25. Jadi kelas persentilnya ada di angka 25. F frekuensi kelas persentil itu ada di angka 10 ya ini. Panjangnya kelas tinggal 75 kurangi 70 hasilnya 5. Tinggal kita substitusikan maka P77 sama dengan 74,5 ditambah 30,8 kurangi 25 per 10 dikali dengan 5. Dahulukan yang ada dalam kurung 30,8 dikurangi 25 hasilnya 5,8 ya teman-teman. 5,8 dibagi 10 hasilnya 0,5 ya. Penjumlahan dan perkalian dahulukan perkalian 0,5 kali 5 itu kan hasilnya 2,9 ya teman-teman. Tinggal kita jumlahkan dengan 74,5 maka didapat ini persentilnya itu ada di angka 77,4. Nah, yang berikut ini merupakan produk digital saya ya teman-teman. Semoga membantu. Jika kalian tertarik untuk membeli produk digital saya, itu silahkan. Harganya juga murah, cuma Rp5.000 teman-teman. Aksesnya seumur hidup, bisa di-download karena berbentuk PDF. Nah, buat kalian juga yang ingin traktir saya beli kopi ataupun beli gorengan, silahkan link Sawerianya juga udah saya cantumkan di kolom deskripsi ataupun kolom komentar. Nah, bagi kalian yang pengen bukunya saja sebagai referensi pembelajaran, silahkan linknya juga udah saya sisipkan di kolom komentar ataupun di kolom deskripsi. Dicek-cek aja di kolom komentar ataupun di kolom deskripsi ya teman-teman.
Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.